Al- Dari algoritma BFS itu nanti kita akan mendapatkan yang namanya BFS tree ya. BFS tree. Nah, dari DFS algoritma kita nanti akan mendapatkan yang namanya DFS forest, yaitu graf yang apa namanya, graf aslinya, graf asalnya sebagai input itu nanti setiap titik simbolnya diisi kapan dia dikunjungi pertama kali dan kapan dia ditinggalkan gitu ya, dikunjungi terakhir kali dan itu kan. Jadi D per F gitu kan ya. Hmm, D per F. Terus setiap sisinya diberi nama gitu kan ya. Setelah semua titik simbolnya diisi pembilang per penyebut itu aja ya. D per F, D itu adalah urutan pertama kali mengunjungi titik simbol itu ya. Lalu F itu urutan di mana kita mengunjungi yang kedua kali dan meninggalkan titik simbol tersebut. Lalu setelah setiap titik simbol itu diisi D per F, pembilang per penyebut ya, D per F, maka selanjutnya tentunya semua titik simbol menjadi biru semua ya, dan kita bisa memberi nama setiap sisinya, gitu kan ya, setiap sisinya. Nah, kan grafnya itu graf berarah yang kita kenai atau yang kita apa namanya, graf berarah sebagai input pada algoritma DFS. Nanti sisi-sisinya itu ada 4 nama gitu ya. Sisi T yaitu sisi yang ada di tree, terus sisi F yaitu forward. Forward itu ya forward forward dari titik simbol yang dikunjungi lebih awal ke titik simbol yang dikunjungi anu eh, pada apa namanya, pada urutan berikutnya gitu ya, urutan selanjutnya ya. Forward, lalu ada sisi backward, sebaliknya forward tentunya ya. Terus ada sisi yang lain selain T, selain B, selain F, gitu kan. Lalu kalau grafnya itu graf tidak berarah sebagai input pada algoritma DFS ya, graf tidak berarah, lalu kita telusuri semua titik simpul, semua kita uh, telusuri ya semua titik simpul dengan menggunakan algoritma DFS, maka nanti setelah selesai maka sisi-sisinya adalah cuman 2 jenis yaitu sisi T dan sisi B. Sisi yang ada di tree dan sisi backward gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan melanjutkan yang ini, yang kira-kira tidak, bukan tidak penting, penting juga, tapi mungkin Anda pelajari sendiri saja ini. Ini teorema parentesis ya, parentesis teorem. Nah, itu Anda pelajari sendiri ini, membuktikan beberapa poin di sini ada satu ya, di sini dibuktikan, Anda baca sendiri ya algoritmanya, algoritma teoremanya ya. Anda orang matematika mungkin lebih suka ini membuktikan. Nah, buktinya sudah lengkap gitu ya. Ya sudah lengkap itu. Berikutnya algoritma, saya orang komputer jadi seringnya algoritma ya yang kita sebut ya. Teorema White-Path teorema ya, teorema White-Path ini itu juga Anda baca sendiri. Baca sendiri, di sini ada buktinya. Lah, saya langsung mau ke yang namanya topological sort. Ya, topological sort. Jadi topological sort dari suatu graf duck directed berarti berarah, acyclic berarti tidak ada cycle, grab ya, grab yang berarah dan tidak ada cycle. Cycle tahu nggak? Cycle. Cycle tahu ya. Jadi suatu apa sisi ya, suatu apa tadi, sisi yang arahnya itu eh, ada sejumlah sisi gitu ya, yang mana sisi-sisi itu bersambungan dan membentuk suatu area. Nah, menutupi suatu area itu yang cycle ya.
Nanti ada contoh di gambar ya. Ini cycle ada kan di sini cycle. Di sini ada cycle kayak set, set. Ini ada misalkan ini ya. Ini cycle kan ya ini. A ke B ke G. A B G cycle. Set, set, set. Oh, enggak cycle ya. Bukan cycle ini. Karena arahnya kan dari A ke B, dari B ke G. Kalau cycle tuh dari G ke A gitu ya. A, B, B, G, G, A. Cycle. Di sini ada cycle enggak ya? Set, enggak ada cycle ya. Enggak ada cycle ya. Di gambar ini ada cycle nggak? Itu yang C, D, E, F, cycle bukan, Pak? C, D, E, F. Bukan. Arah anunya, arah sisinya. Perhatikan tuh. Kalau CD kan nggak bisa, bisanya bacanya DC kan ya. Jadi dari D ke C, oke. Oh Dari iya. D ke F, oke. Nah, harusnya itu dari F ke E, dari E ke D gitu. Itu baru cycle. Ya, ini bukan cycle juga ya, bukan cycle. Oke, jadi kembali ke topological sort tadi. Jadi topological sort dari suatu graf, grafnya itu berarah, tapi tidak ada cycle, ya, asiklik, tidak ada cycle, ya. Adalah suatu pengurutan linier atau linear ordering dari semua titik simpul ya, dari semua titik simpul, semua vertex di graf G sedemikian sehingga jika sisi U, V jika sisi U, V yang ada di graf G itu maka U muncul sebelum V. U muncul sebelum V pada ordering tadi, pada pengurutan linier tadi. Nah, gitu ya. Nah, kalau grafnya tidak asiklik, kalau tidak asiklik itu asiklik itu tidak ada cycle, kalau tidak asiklik berarti tidak ada cycle, berarti ada cycle ya kan? Ya. Jika grafnya tidak asiklik alias ada cycle ya kan, maka tidak mungkin ada yang namanya linear ordering ya, gitu ya. Jadi kalau grafnya itu ada cycle, artinya tidak asiklik, maka tidak bisa dibentuk atau dicari yang namanya linear ordering. Nah, jadi untuk mencari eh, apa namanya topological sort dari suatu graf DAG tadi, direct acyclic graph ya, maka terlebih dahulu dari graf berarah itu, directed graph itu ya, eh, gunakan algoritma DFS ya, gunakan algoritma DFS sedemikian rupa sehingga setiap titik simpulnya itu terisi pembilang dan penyebut ya, D per F ya, D per F, D suatu titik simpul itu per F suatu titik simpul itu. Tahu ya, D per F-nya tahu ya. Pokoknya pembilang itu urutan keberapa dia dikunjungi pertama kali, gitu kan ya. Lalu penyebutnya itu urutan keberapa dia dikunjungi terakhir kali, yang kedua kali tentunya ya, dan ditinggalkan. Gitu ya. Setelah semua titik simpul itu terisi pembilang dan penyebut semuanya, maka dari eh, graf yang sudah terisi pembilang dan penyebut di setiap titik simpulnya, maka dari situ kita bisa menyusun yang namanya topological sort. Nah, gitu ya, topological sort. Lah, menyusunnya bagaimana? Ya. Nah, oke ya, jika hasil pengurutan itu disusun pada suatu garis mendatar, ya, mendatar, maka setiap sisi berarah, semua sisinya berarah, dapat digambarkan dari kiri ke kanan. Dapat digambarkan dari kiri ke kanan. Apa namanya sisinya itu? Sisinya itu arahnya semuanya dari kiri ke kanan. Panahnya, maksudnya ya. Panahnya itu semuanya dari kiri ke kanan. Nah, terus bagaimana menyusunnya? Eh, menyusunnya sehingga susunannya itu betul yang namanya topological sort tersebut ya, gitu ya. Nah, cara menyusunnya adalah
urutkan titik-titik simpul, semua titik simpul yang ada di graf tadi, yang sudah terisi pembilang dan penyebut, setiap titik simpulnya, urutkan titik simpulnya dari kanan ke kiri, sekali lagi, dari kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan juga boleh. Kalau dari kiri ke kanan, lihat penyebutnya, F-nya. Kalau dari kiri ke kanan, penyebutnya dari yang paling besar ke yang paling kecil, lah, gitu ya. Yang dilihat adalah F-nya, penyebutnya. Sebaliknya kalau dilihat dari kanan ke kiri, ya berarti F-nya dari paling kecil, terus makin besar, makin besar, makin besar, sampai yang paling besar. Begitu ya? Oke? Paham? Oke, lah, jadi grafnya di sini kita diberikan graf semacam ini yang merupakan graf berarah, tapi tidak memiliki cycle, asiklik ya, tidak memiliki cycle. Tadi sudah kita cek, sudah kita cek ABG bukan cycle tadi kan ya. Terus DC F ED bukan cycle karena arahnya di situ tidak searah ya kan. DC CF searah. Lah F ED itu tidak arahnya tidak dari F ke E ke D tapi sebaliknya kan dari E ke D, dari D ke E terus ke F. Gitu ya. Jadi di sini tidak mempunyai cycle, asiklik. Nah, setelah itu dengan menggunakan algoritma DFS seperti kemarin, berangkat dari suatu titik simbol tertentu, gitu, berangkat dari suatu titik simbol tertentu, diisi apa namanya tadi D per F ya tadi ya. Jadi misalkan dari D, dari D karena startnya diminta dari D berarti D-nya satu pembilangnya ya, jadi satu per oke ya. Terus mau kemana dari D? Boleh ke C, boleh ke E ya kan? Ada dua pilihan dah, ada dua pilihan kan? Ada dua alternatif. Bisa ke C, bisa ke E. Nah, saya memilih ke E ya, memilih ke E. Berarti di E 2 per. Oke, urutan kedua di urutan kedua apa namanya? Di saya mau nyari yang ini aja. Bentar ya. Mouse-nya oke, pakai ini aja. Ya, jadi D ke E oke, jelas ya. Terus dari E ke F berarti F 3 per oke ya. Ya, halo. Anu, pada nyimak ya. Iya. Nah, lalu dari F kemana? Bisa kemana lagi? Nggak bisa kemana-mana, ya kan? Karena F nggak punya tetangga di situ, nggak punya tetangga. C-nya itu bukan tetangganya F, tapi sebaliknya. F tetangganya C, oke? Maka dari F mau nggak mau harus balik. Maka di F di di apa? Apa? Ditinggalkan ya pada urutan keempat, oke? Terus ke E, yang kedua kali berarti urutan kelima dan ditinggalkan, oke ya, tinggalkan. Terus D, D kan? Nah, tetapi D itu mempunyai tetangga yang belum dikunjungi, yaitu C. Maka di D bukan terus 1/6, bukan. Karena D mempunyai tetangga yang belum dikunjungi, yaitu C. C kan belum dikunjungi tadi kan? Itu ke C. Ke C, maka C-nya 6 per. 6 per. Lalu di C juga demikian. Di C nggak punya tetangga lagi yang belum dikunjungi, karena F-nya itu sudah dikunjungi, tau? Nah, maka di C balik eh, masuk di C atau mengunjungi pertama kali C itu urutan ke-6, lalu di C nggak punya tetangga lagi, maka dari C backtrack ya, urutan ke-7 backtracknya. Oke, backtracknya kemana? Ya berarti ke titik simpul yang dikunjungi sebelum ke C, berarti dari D tadi kan ya, dari D tadi kan. Untuk ke C kan dari D tadi kan, melewati D kan. Nah, jadi backtracknya ke D. D di D demikian, tengok, nggak punya tetangga lagi, maka D ditinggalkan juga. Berarti penyebutnya 8. Oke, toh? Udah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, lalu di D 8, lalu meninggalkan D lah. Mau kemana meninggalkan D itu mau kemana? Bebas. Yang penting ke titik simpul yang belum biru ya. Kalau ini tadi udah biru nih. D, E, F, C semuanya udah biru karena pembilang dan penyebutnya udah terisi ya kan. Ini nggak saya gambar tuh, nggak saya warnai.
Lalu dari D terus kemana? Ke titik simpul yang belum dikunjungi. Boleh ke H1, boleh ke H2, boleh ke G, boleh ke A, boleh ke B. Saya milih salah satu toh tentunya kan. Saya milih ke titik simpul, titik tracing, yaitu ke H1. Lompat ke H1 berarti H1 dikunjungi pertama kali urutan ke-9. Lalu H1 tidak punya tetangga karena titik tracing, maka juga harus ditinggalkan. Meninggalkan H1 urutan ke-10. Dari H1 lompat lagi. Lompat, saya milih ke A di sini kan, milih ke A. Bisa ke H2, dari H1 bisa ke H2, bisa ke G, bisa ke A, bisa ke B, ya kan? Saya milih ke A. Jadi di A mengunjungi pertama kali A, berarti urutan ke-11 tentunya. Lalu dari A bisa ke B, berarti B urutan ke-12, berarti 12 per B-nya, 12 per, A-nya 11 per, penyebutnya belum diisi, ya. Dari B terus ke G, tentunya kan, ke G kan. G. Nah, di G berarti mengunjungi G pertama kali urutan ke-13, betul ya? Nah, di G juga demikian, nggak punya tetangga lagi yang belum bisa yang belum dikunjungi, maka dari G juga apa namanya? Meninggalkan G. Meninggalkan G urutan ke-14. Meninggalkan terus kemana? Backtrack. Backtrack. Backtracknya ya dari G ke titik simpul yang dikunjunginya pertama kali sebelum ke G, berarti ke B. Backtrack ya kan? Backtrack ke B, berarti di B kunjungan yang kedua urutan ke-15 dan backtrack lagi. Backtrack dari B berarti backtracknya ke A. Ke A berarti mengunjungi kedua kali titik simpul A urutan ke-16. Gitu kan? Urutan ke-16. Terus, terus sudah nggak punya tetangga lagi kan? Hanya kan ya? Yang belum tetangganya A kan B. Sudah dikunjungi, sudah ditinggalkan bahkan. Pembilang dan penyebutnya sudah terisi. G juga demikian, pembilang dan penyebutnya sudah terisi. Maka oleh karena itu dari A mau nggak mau lompat ke H2, ya kan? H2 yang belum dikunjungi. H2 belum dikunjungi, maka mengunjungi pertama kali H2 urutan ke-17, lalu nggak punya tetangga H2 yang belum dikunjungi maksudnya. H2 punya tetangga yaitu G1, G, ya. Tapi udah dikunjungi G-nya. Nah, jadi dari H2 mau nggak mau ya meninggalkan H2. Meninggalkan H2 urutan ke-18. Gitu ya. Jadi graf berarah asiklik ini sudah terisi semua pembilang dan penyebut. Itu saja saya mudahnya untuk menyebutkan ya. Anda tahu pembilangnya apa, penyebutnya apa ya. Ya gitu kan ya. Nah, sudah terisi semua, maka kita bisa menyusun yang namanya topological sort-nya. Caranya bagaimana? Kalau Anda menyusunnya dari kanan ke kiri, maka pilih titik simpul yang penyebutnya paling kecil. Dalam hal ini penyebutnya yang paling kecil adalah F ya, 4. Terus kirinya tentunya 5, apa E, penyebutnya 5. Terus berikutnya lagi C, ya kan, penyebutnya 7. Terus ke kiri lagi D, penyebutnya 8, gitu kan ya. Terus ke kiri lagi penyebutnya 9 kan nggak ada. Penyebutnya 10 ya, yang lebih besar dari 8 ya. H1 ya, penyebutnya 10 ada. Terus penyebutnya 11 nggak ada, penyebutnya 12 nggak ada, penyebutnya 13 nggak ada, yang ada penyebut 14 yaitu G. Gitu. G. Terus setelah G yang penyebutnya 15 kalau ada. Ada, yaitu B. B penyebutnya 15. Setelah itu ke kiri berarti ke titik simpul yang penyebutnya 16 kalau ada. Oh, ada, yaitu A. Berikutnya lagi ke kiri ke titik simpul yang penyebutnya 17. Oh, enggak ada. Adanya adalah titik simpul yang penyebutnya 18. Nah, udah ketemu semua kan? Ya sudah, sekarang tinggal digambar sisi-sisinya gitu ya. Dari E ke F ada sisi, gitu. Ada sisi, bikin sisi gitu kan. Dari C ke dari E ke F ada sisi, sisi gambar, ya kan? Arahnya ke F kan, dari E ke F kan, arahnya ke F kan. Lalu dari C ke C ke F juga ada.
maka digambar sisi dari C ke F. Oke ya. Dari C ke E nggak ada, ya, jadi nggak ada sisi. Oke. Berikutnya dari D. Dari D apa? Bisanya kemana saja dari D? Dari D bisanya kemana? Dari D, dari D di situ. Ke C dan E, Pak. C dan E. Berarti dari D ke C ada sisi, arahnya ke C. Dan dari D ke E, arahnya ke E, panahnya ke E. Gitu kan ya. Terus D. Ini tadi semua titik simbolnya kan udah ada namanya kan. Tinggal kita ini aja, tinggal kita mengamati. Lalu di sini H1. H1 itu titik tracing apa tidak ada sisi dari titik simbol H1, maka ya udah nggak ada sisi yang ditarik dari H1. Oke. Demikian pula tidak ada sisi yang ditarik ke H1, nggak ada. Berikutnya kiri ke kirinya H1 yaitu G tadi ya, G. Dari G juga nggak ada sisi dari G. Nah, sisi dari G kan nggak ada kan ya. Adanya sisi masuk G, ada beberapa sisi yang masuk ke G. Oke, G. Terus kirinya G tadi sudah kita dapatkan yaitu B. Berdasarkan tadi penyebutnya tadi kan. Kirinya G yaitu B yang penyebutnya 15 B toh. Nah, dari B ke G ada. Nih dari B ke G ada sisi kan. Maka di sini gambar sisi. Lalu dari B ke C juga ada sisi ini. Dari B ke C ada sisi. B ke C. Ya kan? Dah. Berikutnya, dah toh. Berikutnya ke kirinya B yaitu yang penyebutnya 16 yaitu A. Ya kan? A. Nah dari A ini ada dua sisi yang keluar yang ditarik dari A yaitu dari A ke G dan dari A ke B. Ya sudah kita gambar saja. Dari A ke B ada sisi, nah, kita gambar. Dari A ke G ada sisi, kita gambar. Gitu kan. Berikutnya di sini kirinya A yaitu titik simbol yang penyebutnya 18 yaitu H2. H2 kita lihat di grafnya. Dari H2 itu ada satu sisi yang ditarik dari H2 yaitu ke G. Ya sudah, ini kita gambar dari H2 ke G. Nah, gitu. Udah lengkap semua, itulah yang namanya topological shot. Gitu ya. Oke, jelas ya. Gampang kan? Jadi ceritanya grafnya graf berarah seperti ini. Tidak ada cycle, ya kan, syaratnya. Terus kalau diminta untuk menggambarkan ini dari sini bisa ada dua ada dua keluaran. Yang pertama adalah BFS tree atau BFS forest ya dan DFS ya maksudnya DFS tree ya DFS forest ya dan topological sort. Nah, gitu ya. Nah, berarti sudah apa namanya ini langkah-langkahnya udah seperti yang diceritakan tadi gitu kan ya. Oke. Nah, berarti soal yang waktu itu ada dua soal kalau nggak salah ya, itu bisa dikerjakan sekarang yang ABC kalau nggak salah ya. Ini A. ya Topological sort kan harus berarti kalau kalau ada siklus itu nggak bisa kan, Pak? nggak bisa. Di soal ada siklus, Pak, grafnya. Ya berarti tulis aja nggak bisa gitu. Karena Aduh, ada siklusnya. saya udah kerjainnya ada lagi. Tinggal ditulis karena ada siklus, ada siklik, ya berarti tidak bisa dibentuk pengurutan linier, gitu kan? Gitu, ya kan? Soalnya ini dah. Nah, ini soalnya kan ya. Ah, iya, Pak. Iya. Pantas saya backtrack, Pak, H ke G-nya. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Ya ini ada satu, dua, ini kan HGIH. HGIH. Itu kan cycle lah. Iya, C, Pak. apa lagi? Pertama ini cycle lagi ada nggak? Selain itu. Satu doang ya. Tapi tetap aja ini ada cycle. Ada cycle ya. Cycle yang lain lagi C H G C bukan ya, ini bukan cycle. A D bukan cycle juga. A B D bukan cycle. Ya ada cyclenya ini satu. Ada cyclenya. Itu ya. Berarti
Berarti yang C-nya nggak ada jawabannya ya. Ya itu tadi, karena ada cycle berarti tidak bisa dibuat topological sort-nya. Gitu ya. Oke, sudah jelas kiranya ya. Nah, sekarang eh, bab berikutnya yaitu bab 6. Bab 6 kelihatan belum dari situ? Saya tadi share-nya per file atau anu ya tadi ya? Masih bab 5 di situ ya? Masih Iya, masih Pak, top masih ya? bab Masih. 5. Oke, berarti saya stop share aja. Saya stop share, sekarang share file yang bab, bab 6. Bab 6. Oke, kita ke bab 6 sekarang ya. Oke, MST, minimum spanning tree. Nah, jadi MST itu apa? Jadi ada tiga istilah di sini. Ada tree, tree sendiri, tahu kan tree. Tree itu apa? Graf berarah. Yang bagaimana? Yang tidak memuat cycle. Jadi graf berarah yang asiklik, tidak memuat cycle. Kalau memuat cycle bukan tree. Nah, gitu kan? Bukan tree kan. Spanning tree. Spanning tree itu apa? Tree yang menghubungkan semua titik simpul dari dari graf sumbernya. Nah, gitu ya. Jadi tree. Berarti kalau tree ya berarti tidak mempunyai cycle kan yang menghubungkan semua titik simpul dari graf sumbernya. Begitu. Nah, kita mencari spanning tree yang minimum. Nah, jadi kita mencari spanning tree yaitu tree yang menghubungkan semua titik simpul dari graf sumbernya yang bobotnya itu yang panjangnya itu paling pendek, paling minimum ya, gitu. Gitu ya. Ini contoh ini tree, ini kan ini tree. Ini juga tree kan karena nggak ada cycle kan. Terus kalau spanning tree ya misalkan seperti ini ya. Spanning tree misalkan ini ya. Ini ada graf sumbernya seperti ini, graf apa? Graf inputnya seperti ini. Jadi ada berapa titik simbol ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya. Ada 9. Nah, kita bisa menggambarkan berbagai macam tree yang menghubungkan semua titik simpul di sini ya gitu kan. Jadi yang digambarkan di sini ya sisi yang tadinya memang ada di sini gitu kan ya. Nah, terus dibuat sedemikian rupa sehingga ya ini menghubungkan semua titik simpul pokoknya ya, terus terhubung connected ya, tidak terputus ya, tidak terputus. Bisa ini, bisa ini. Nah, ini spanning tree nih, spanning tree. Nah, kita mencari spanning tree yang paling pendek, yang minimum gitu ya. Nah, jadi kalau grafnya seperti ini, MST-nya itu ternyata bentuknya seperti ini, ternyata bentuknya seperti ini. Nah, untuk mencari MST yang semacam ini, kita nanti akan mempelajari dua algoritma, yaitu algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Algoritma Kruskal dan algoritma Prim ya. Nah, ini definisi dari MST. Bobot dari MST. Bobot dari MST adalah sembarang atau untuk setiap sisi sisi ini kan U, V artinya nih U dan V kan kedua ujung titik simpul di suatu sisi ya, edge ya. Jadi setiap sisi anggota himpunan E maka terdapatlah bobot weak, bobot dari sisi UV itu ya, sisi UV itu ya kan. Jadi setiap setiap sisi itu mempunyai bobotnya gitu, mempunyai bobot, mempunyai bobot. Lah, sekali lagi kita mencari yang bobotnya paling minimum ya. Jadi WZ itu adalah jumlahan dari bobot sisi-sisi yang ada di graf ya. WZ, kalau Z-nya ini misalkan suatu MST ya berarti ini adalah bobot dari sisi-sisi yang ada di MST. Berarti itu paling paling minimal ini. WZ ini paling minimal. Jadi MST Z dari graf G adalah spanning tree dengan minimum bobot. Ya kan? Dengan minimum bobot. Oke lah, sekarang di sini ada beberapa istilah.
Ada beberapa istilah. A, A, grab ini, grab ini nama suatu grab ya kan A ya kan ya. Itu dikatakan visible, visible. Nah, jika grab A itu anu, merupakan bagian dari suatu MST. Nah, bagian dari suatu MST. Jadi grab A itu semua sisinya, semua titik simpulnya masuk di MST, masuk, ya, masuk di MST. Bagian tahu kan? Bagian, subset ya, subset ya. Jadi suatu graf itu dikatakan visible, visible ya. Jika jika grafnya ini, grafnya misalkan namanya A, itu dikatakan visible. Jika graf A itu merupakan bagian dari suatu MST, gitu ya. Lalu suatu sisi UV misalnya, ya, itu dikatakan safe untuk graf A, dikatakan safe untuk graf A. Kalau apa? Kalau graf A yang tadi ditambahi sisi U, V, di mana sisi UV ini katanya safe, safe, safe untuk graf A. Artinya kalau graf A yang tadi ditambahi sisi UV ini masih visible, masih visible. Artinya A yang ditambahi sisi UV ini masih merupakan bagian dari MST, itu visible ya. Nah, sekarang ini misalkan suatu cut S, V min S dari suatu undirect graph, graph tidak berarah G, V, E. Jadi V-nya itu himpunan titik-titik simbolnya, himpunan vertex. Lalu E-nya ini himpunan edge ya, himpunan sisi-sisinya ya. Lalu kita bisa membuat yang namanya cut, cut S, V min S. Jadi anu maksudnya ini di graf G, V, E itu dikelompokkan menjadi dua kelompok apa namanya titik simpulnya gitu ya. Titik simpulnya itu verteknya, titik simpul di apa di ya dikelompokkan menjadi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama itu masuk di himpunan S ya, titik-titik simpul sebagiannya masuk di himpunan S dan tentunya sebagian yang lain ya V dikurangi S karena sebagian sudah di S berarti yang kelompok kedua ya V dikurangi S sisanya kan gitu kan ya. Contohnya misalkan ini anunya grafnya titik simpulnya 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Maka S dan V min S bisa saja S-nya 1. Kalau S-nya sudah yang satu ini sudah masuk S berarti sisanya masuk V min S kan gitu kan ya. Paham ya? Paham ya? Cut. Nanti ada istilah cross the cut. Nah, apa itu cross the cut? Oke, sekarang udah paham kan? Nah, sekarang sisi U, V, sisi UV, kedua ujungnya U dan V ya. Ujung satu U, ujung kedua V ya. Sisi UV itu crosses dekat pada tadi cross dekat S, V min S jika apa? Jika sisi UV ini apa namanya ujung yang satu masuk di S, ada di S, ujung yang kedua yaitu V ada di V min S. Itu yang namanya crosses dekat, gitu ya. Oke, itu istilah aja istilah. Gambarnya misalkan ini crosses dekat mana crosses. Misalkan ini yang diwarnai merah, merah nih ya, merah muda lah, merah, merah tipis nih ya. Ini titik simpul yang diwarnai merah, merah, merah ini, misalkan ini masuk himpunan S. Lalu sisanya yang warnanya putih, yang tidak diwarnai, itu semuanya masuk himpunan V min S tentunya kan ya. Karena semua titik simbol ini semuanya masuk di himpunan V. Ya gitu kan. Semuanya masuk di himpunan V. Kalau yang sebagian itu masuk di himpunan S, tentunya yang tidak diwarnai ini masuk di himpunan V min S tentunya kan gitu kan ya. Nah, sisi-sisi yang crosses dekat pada pada graf S, V min S itu mana? Sisi yang cross dekat. Mana? Cross dekat. Ini sisi AH, ya kan? AH. Yang si ujung satunya masuk di S, ujung satunya ada di V min S. Gitu. Ya seperti itu ya. AH, BC, gitu. CD, DF, FE. Nah, itu yang cross dekat.
Oke ya. Nah, dari sisi-sisi yang istilahnya di sini dinamakan cross dekat tadi, itu ada yang paling pendek ya. Yang paling pendek sisi apa di sini? Yang cross dekat ada berapa sisi tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima sisi. Yang paling pendek sisi apa? Sisi yang cross dekat. Hah? Yang paling pendek mana? Halo? Halo yang paling pendek. Yang cross dekat tadi yang paling pendek mana? Halo? Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk. Oke, masuk kan? Jadi yang cross dekat kan yang sisi yang saya anu yang di apa? Yang ditabrak oleh garis putus-putus itu semuanya adalah sisi yang cross dekat kan? Cross dekat. Sisi yang cross dekat itu yang bagaimana? Sisi yang ujung satunya masuk di himpunan S, ujung satunya lagi masuk di himpunan V min S, itu cross dekat. Nah, dari sisi-sisi yang cross dekat tadi, yang paling pendek mana? Sisi apa itu? AH 8, BC 8, CD 7, DF 9, EF 10. Berarti yang paling CD, pendek Pak. CD. CD. Nah, sisi CD ini yang paling pendek itu yang dinamakan like it. Ya, like it ya. Jadi like it adalah sisi edge yang cross dekat yang bobotnya paling kecil ya. Gitu ya. Oke, udah anu ya nanti dipakai istilah itu dipakai. Nah, sekarang ada teorema seperti ini. Teorema seperti ini teorema ya. Misalkan graf G, himpunan titik simpulnya V, himpunan sisinya E adalah connected, graf terhubung, undirect, ya, graf tidak berarah, dan berbobot. Grafnya weighted graf, jadi setiap sisi ada bobotnya, gitu ya. Misalkan himpunan A adalah visible. Visible tadi apa? Himpunan A itu visible, jadi himpunan A ini graf, ya, graf berbentuk graf, ya, graf. Itu visible. Kalau A ini merupakan bagian dari MST. MST dari graf G ini. Nah, gitu ya. Kita belum tahu MST. Jadi misalkan A adalah visible. Visible ya. Dan S, V min S suatu cut dari graf G yang respect dengan sisi-sisi di A. Nah, misalkan U, V suatu like it yang crosses dekat, ya kan, like it. Jadi dari sisi-sisi yang cross dekat tadi, U, V, sisi UV ini yang like it, sisi yang paling kecil bobotnya ya. Maka sisi UV itu shift untuk A. Artinya A ditambahi sisi UV yang merupakan like it ini masih visible. Artinya A ditambahi dengan sisi UV ini masih merupakan bagian dari MST grabnya gitu. Oke ya, sudah jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Oke, nah sekarang untuk mencari MST ada dua algoritma yang kita pelajari. Oke ya, ini sebentar kok ini paling nggak nyampe jam 9 selesai. Mudah-mudahan ya. Jadi mencari MST ada dua algoritma. Pertama algoritma Kruskal, yang kedua algoritma Prim nanti. Jadi ini MST Kruskal graf G, W. Jadi G, W ini G ini nama grafnya, W ini artinya bahwa G-nya ini sisinya mempunyai bobot, weighted. Setiap sisi mempunyai bobot. Oke ya. Lalu di sini didefinisikan himpunan A. Jadi himpunan A ini adalah himpunan dari sisi-sisi yang membentuk MST ya gitu ya. Jadi A-nya nanti adalah suatu himpunan yang merupakan apa himpunan sisi, sisi ya. Himpunan sisi di mana sisi-sisinya itu pembentuk dari MST graf G ini gitu ya. Nah, algoritma seperti ini. For each vertex V, untuk semua titik simpul di himpunan G, ya, di graf G. Untuk semua titik simpul
di graf G. Do make set V. Jadi, oke lah, perhatikan semua titik simpul dari graf G, gitu ya. Terus urutkan sisi eh, sisi-sisi dari graf G itu, yaitu yang ada di himpunan E, secara non decreasing weight-nya, ya. Jadi secara tidak menurun. Secara tidak menurun itu belum tentu menaik karena mungkin ada yang sama, ya kan? Jadi non decreasing berarti bisa, poin non decreasing tidak menurun ya, tapi sebaliknya bisa ada yang sama atau menaik, gitu ya. Gitu ya. Lalu untuk setiap sisi di dalam urutan non decreasing tadi, gitu kan? Kalau didapat suatu sisi yang apa namanya, tentunya sisi yang U dan V-nya nggak sama, berarti bukan siklus, bukan siklus apa, bukan gelung, bukan loop ya, bukan gelung, bukan gelung, bukan loop, dan bobotnya paling anu, pokoknya ini dari urutan, diurutkan gitu kan, lalu pilih dari yang paling pendek dulu, dari yang paling pendek, ya, tapi yang bukan bukan yang, tapi yang bukan gelung ya, gelung nggak ada, nggak boleh ada gelung, oke ya. Oke, masuk di A. Lalu cari yang lebih besar lagi, yang bobotnya lebih besar lagi. Kan? Masuk A lagi. Dan seterusnya. Masuk A lagi, dan seterusnya. Pokoknya ini sisi-sisi yang masuk A itu harus membentuk tree. Tree tadi, spanning tree tadi. Spanning tree. Spanning tree itu apa? Tree. Tree yang menghubungkan semua titik simbol, ya kan? Tree itu apa? Connected graph. Yang bagaimana? Yang tidak ada siklus, siklik ya, tidak ada siklek, tidak ada siklik, tidak ada siklus ya, siklus ya. Tri itu kan nggak boleh ada siklus ya, ada siklik kan nggak boleh kan. Kita aja. Jadi intinya di sini algoritma kruskal itu gampang, yaitu memilih sisi-sisi yang paling pendek terlebih dahulu, pilih sisi yang terpendek. Kalau ada lebih dari satu ya pilih salah satu gitu kan. Selanjutnya pilih, kalau yang terpendek ada dua misalnya, ya pilih dua-duanya, mungkin bisa dipilih, asalkan tidak membentuk siklik. Nah, gitu ya. Asalkan tidak membentuk siklik. Jadi kalau misalnya yang paling pendek dua, apa namanya, bobotnya empat, misalnya empatnya ada dua. Ya pilih empat yang pertama kali, pilih empat salah satunya, pilih empat. Berikutnya pilih empat lagi, asalkan kalau empat, sisi empat yang sama sisi empat yang satunya dipilih itu tidak membentuk siklik, ya kan? Nah, gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya sampai Anda memilih sisi-sisi dengan cara seperti tadi, memilih yang dari yang paling pendek, terus yang lebih besar lagi bobotnya atau panjangnya ya, bobotnya lebih besar lagi, dan seterusnya sampai tidak harus semua sisi, sampai sisi-sisi yang Anda pilih itu dengan cara memilihnya seperti itu sudah menghubungkan semua titik simpul. Kalau sudah menghubungkan semua titik simpul ya jangan milih sisi lain, jangan memilih sisi lagi ya. Jadi kalau dari sisi-sisi yang Anda pilih berdasarkan urutan yang non decreasing, milihnya dari yang paling kecil bobotnya, terus ke sisi yang semakin besar, bisa saja sisi yang bobotnya sama dipilih semua ya, asalkan tidak membentuk siklik gitu ya. Gampang, gampang. Jadi sebagai contoh, nah, ini contoh. Contoh graf tidak berarah, syaratnya tadi kan graf tidak berarah ya, tapi berbobot, ada bobotnya. Dan di sini sisi yang paling pendek mana? Yang paling pendek Dua, Pak. bobotnya dua. Berarti pilih dulu pertama kali yang dipilih adalah sisi yang bobotnya dua. Maka, nah, oh ya caranya gini, gambar dulu semua titik simpul, gambar ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sembilan ya. Maka gambar semua titik simpul itu, gitu. Terus berikutnya pilih sisi yang pertama kali, yaitu sisi yang panjangnya atau bobotnya paling kecil, pilih dua, ditebelin, ditebelin, dan satu sisi
lainnya satu sisi satu sisi lagi yang mau dipilih berikutnya, nah, gitu kan? Yang mau dipilih berikutnya. Nah di sini yang empat, yang bobotnya empat ada berapa sisi di sini? Yang bobotnya empat, Dua, Pak. dua, dua kan? Yaitu ini dan ini ya. Oh, nanti lebih baik ini dikasih nama ya, titik simbolnya kasih nama jadi mudah menyebutkan sisi apa gitu. Oke, ada dua kan, yaitu sini, sisi yang ini sama sisi yang ini. Nah, tentunya milihnya hanya satu pada setiap langkah memilihnya hanya satu. Nah, saya milih yang ini dulu. Jadi pilihan berikutnya nanti saya memilih ini. Nah, ini baru pilihan berikutnya nanti ya. Setelah dua, saya nanti memilih ini. Setelah ini benar-benar dipilih, terus memilih mana lagi? Nah, kan gitu. Milih empat yang satunya ini. Kenapa kok bisa dipilih lagi? Karena kalau saya milih yang pertama dua, lalu yang kedua memilih empat, lalu berikutnya memilih empat lagi, kan nggak membentuk siklik. Nggak masalah. Nah, gitu kan ya, nggak masalah. Eh. Oh ya, ini sebaiknya difoto aja nih. Difoto coba. Grabnya difoto dulu nih. Grabnya foto, saya lupa. Grab, grab itunya di apa saya tadi mana ya? Coba. Silahkan grabnya difoto. Saya nyari HP dulu. Saya tadi juga kamu foto. HP di mana HP? Oke, sudah difoto? Sudah difoto? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, sebentar. Saya tadi kameranya tak nyalain karena ini di ruang tamu ini. Oke ya. Oke, sekarang apa namanya tadi, ngomong apa tadi? Oh ini di foto ya, ini foto ya, di foto. Terus yang pertama kali dipilih adalah yang bobotnya dua, berikutnya yang bobotnya empat. Yang empat ada dua sisi, tentunya pilih salah satu ya. Ya yang dipilih ini dulu. Jadi ini cadangan untuk pilihan yang berikutnya, gitu ya. Cadangannya ini berarti berarti betul-betul dipilih, eh, terus menentukan sisi cadangannya berikutnya yang dipilih untuk urutan berikutnya gitu ya. Nah, jadi benar-benar dipilih, berarti ditebelin, lalu berikutnya nanti milih ini yang bobotnya juga empat, gitu kan? Disimak itu grafnya, fotonya ya. Empat, setelah itu ini benar-benar dipilih, berarti ini juga tebel, tebel loh, tebel, nah tebel, tebel, tebel loh. Berikutnya cadangannya mana? Setelah empat berapa? Delapan ya. Delapannya ada berapa sisi? Yang bobotnya delapan? Ada dua, Pak. Dua, ada dua ya. Nah, pilih salah satu tentunya ya, pilih salah satu. Saya milih cadangan yaitu sisi yang bobotnya 8. Saya cadangannya ini. Berikutnya ini dipilih, terus cadangannya adalah yang 8 yang kedua, sisi 8 yang satunya lagi gitu ya. Ini nanti bisa dipilih enggak? Bisa. Kenapa? Tidak membentuk cycle, tidak membentuk siklik ya, tidak membentuk cycle. Jadi berikutnya ini dipilih seperti ini. Ya, ini sudah dipilih kan. Jadi yang tebal ini sudah dipilih. Sudah benar-benar dipilih ya. Nah, tinggal ada dua titik simpul yang belum terhubung dengan, oh bukan dua titik simpul. Ini juga belum terhubung ya. Ini belum terhubung ke sini kan. Jadi nanti harus memilih sisi ini apa ini. Nah, biar terhubung gitu kan. Lalu di sini kan ini tadi sudah terpilih ya. Ini sudah terpilih, tabel. Berikutnya tinggal lihat di sini sisi yang menghubungkan ke titik simbol ini dan sisi yang menghubungkan ke titik simbol ini. Dari mana nariknya? Dari manapun, pokoknya dari titik simbol yang sudah ada di sini. Kita lihat yang ke sini, ke titik simbol ini, itu kalau dari sini itu ada sisi yang bobotnya 14, sisi 14 ya.
Kalau dari sini, kalau kita tarik dari sini, bobotnya 28, maka nggak mungkin milih yang 28 toh. Lalu kalau yang ini, kalau dari sini itu 20, kalau nanti dari sini, kalau nanti dari sini itu 18. Nah, gitu kan. Lalu selanjutnya pilih dulu yang ini dipilih beneran, tebel. Selanjutnya pilih sisi yang menghubungkan dari sini ke sini, yaitu 14. 14 ya. Kenapa kok nggak yang sini? Kok nggak yang sini atau sini dulu gitu ya? Karena yang sini berapa yang sini? Yang titik simpul ini ke sini berapa? Bobotnya. Sisi yang menghubungkan ini bobotnya berapa? 16, Pak. 16. Ini juga 16 kan? Maka sementara ada yang 14 ya, pilih dulu yang 14 lah. Ya, pilih dulu yang 14. Pilih 14, pilih beneran 14. Yang ini 14 dipilih beneran, selanjutnya cadangan. Yang mau dipilih selanjutnya mana? Ini bisa, sini bisa. Ya, sini boleh, sini boleh. Salah satu kan sama-sama 16 dan tidak membentuk cycle. Kalau ini dipilih jadinya seperti ini, tidak membentuk cycle. Kalau ini yang dipilih sini nggak ada, tidak membentuk cycle juga. Sama saja boleh ya. Boleh. Nah, sekarang ini dipilih beneran, yang dipilih yang 16 yang dipilih beneran yang ini, oke, yang bawah ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal ada satu titik simpul yang belum terhubung dengan ini, dengan eh, apa? Bagian dari spanning tree lah, ya, bagian dari spanning tree ya. Nah, ternyata sisi yang ini ya, di sini karena di sini 18 nih panjangnya. Dari titik simpul sini ke titik simpul paling kanan di situ ini panjangnya 18. Bobotnya 18. Kalau dari sini ke sini bobotnya 20, jadi milih yang pendek, yang bobotnya kecil, 18. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sehingga kita bisa menghitung bobot dari MST ini MST ini, minimum spanning tree. Jadi minimum spanning tree adalah spanning tree, yaitu tree yang menghubungkan semua titik simpul, itu spanning tree, yang bobotnya paling pendek. Makanya MST, minimum spanning tree. Nah, ini jumlah bobotnya adalah 74. Jadi hitung aja. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Dihitung seperti biasa. Menghitung bobot dari setiap sisi yang ada di sini. Jumlahnya 74. Oke, paham ya? Itu kruskal. Oke, ada yang pertanyaan? Enggak ya? Ada ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Sekarang prim. Prim bagaimana? Algoritma prim. Nih, algoritmanya seperti ini. Tri A dibentuk mulai dari sembarang vertex. Sehingga selalu membentuk satu tree. Nah, sembarang vertex di sini nanti tentunya kalau di soal sudah ditentukan. Jadi carilah MST dengan algoritma prim berangkat atau start dari vertex apa gitu kan. Jadi tentukan di soal. Pada setiap langkah pilih like it. Nah, like it tadi apa? Yang menghubungkan vertex yang ada di A dan ada yang ada di V min A. A itu adalah himpunan vertex-vertex apa di A-nya itu kan tree. Nah, di situ kan ada titik-titik simpul vertex-vertex loh. Nah, terus eh, titik-titik simpul yang ada di A itu kan terhubung juga dengan apa titik-titik simpul yang ada di luar A loh, ya kan? Yang ada di luar A. Nah, itu dipilih yang like it, yang paling pendek, maksudnya gitu ya. Like it tadi kan cross dekat yang paling pendek, gitu ya. Sekarang di sini contoh MST-nya dimulai, carilah MST ya, carilah MST dari graf ini ya, undirect graph ini, undirect ya, undirect graph tapi weighted. Carilah MST-nya dengan menggunakan algoritma prim dimulai dari vertex paling kiri. Nah, karena ini nggak ada namanya ya paling kiri, paling kanan gitu ya. Karena nanti kalau saya kasih nama A, B, C, D dan seterusnya lebih enak. Mulai dari vertex A, misalkan. Mulai dari vertex P, misalkan. Mulai dari vertex C dan seterusnya. Oke ya. Dari paling kiri. Jadi
yang ditentukan pertama kali adalah vertexnya, titik simpul. Nah, titik simpul kan? Jadi caranya gimana? Dari graf ini beda ya, grafnya beda dengan, kok sama? Grafnya sama dengan tadi kan? Sama dengan tadi grafnya. Nah, dicari MST dengan algoritma Kruskal yang pertama, ini dicari MST dengan algoritma prim. Nanti bobotnya harus sama, dapatnya harus sama. Ya, cuman beda cara karena yang menemukan beda, yang satu Kruskal, yang satu prim ya, beda caranya. Karena dari vertex yang paling kiri, maka sekali lagi dari graf asal ini digambar dulu titik-titik simbolnya. Gambar dulu, ada 9 titik simbol, gambar saja. Gambar. Lalu karena mulainya dari titik simbol yang paling kiri, maka dari titik simbol yang paling kiri ini ada berapa sisi yang ditarik dari situ? Dua, Pak. Dua. Berapa bobotnya? 8 dan 16. 8, 8 dan 16. Pilih yang paling kecil bobotnya, maka pilih 8. Maka ini sisi yang 8, yang bobotnya 8 ditebelin. Oke, ditebelin lah seperti ini. Oke, lihat gambarnya ya, lihat gambar foto tadi yang ada foto ya kan? Karena sudah anu kan, sudah dilewati kan? Lihat gambarnya yang di foto. Ada fotonya kan ada kan? Iya, Pak. Anda harus ada anu harus disimak dari graf aslinya ya. Setelah itu 8 toh. Nah, dari titik simpul sini, ini kan satu sisi udah dipilih. Kan ada dua ujung ya, mempunyai dua ujung. Yang ujung sini cuma satu sisi yang anu yang belum dipilih yaitu 16 ya. Terus dari ujung sini yaitu dua sisi yaitu 16 sama 22 ya. Nah, pilih salah satu yang paling pendek. Boleh milih ini karena ini 16, ini juga 16. Pilihlah salah satu. Di sini memilih. Jadi begini, digambarkan. Jadi ini dipilih beneran. Berikutnya dari titik simbol ini gambarlah dengan sisi yang masih putus-putus. Sisi yang sebenarnya yang ada di situ. Jadi dari sini kan ada dua sisi yaitu 16 gambarlah dengan garis putus-putus dan 22 yaitu sisi yang menghubungkan dari sini ke sini ya. Gambar juga dengan garis putus-putus. Artinya belum dipilih, ya kan? Nah, dari semuanya ini semuanya ini apa namanya? Ini ketiga sisi ini 16, 22, 16 ini yang namanya cross dekat tadi. Karena yang masuk himpunan A itu baru satu sisi ini. Lah, titik simpul yang masuk di himpunan A baru dua titik simpul yaitu ini sama ini. 7 titik simpul yang lainnya masuk di V min A. Ini, 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 ini anu himpunan titik simpul yang belum masuk di A yaitu V min A ya kan V min A V itu himpunan semua titik simpul dari graf G min A ya dikurangi titik simpul yang sudah ada di A itu kan ya. Nah sisi 16 22 16 ini adalah sisi yang tadi cross dekat tadi. Pilih yang paling pendek like it. Yang paling pendek ada dua 16 sama 16. Anda pilih mana? Salah satu ya. Salah satu. Pilih salah satu. Saya milih yang atas. Atas. Oke. Atas. Ditebelin beneran ya kan. Lalu dari titik simbol ini juga digambar semua sisi yang ditarik dari titik simbol ini. Gambar. Ada 14, ada 8, ada 4, ya toh. Lalu dari titik simbol ini tinggal ini 22, dari titik simbol ini tinggal 16. Semuanya ini juga cross dekat ini semuanya. Ada 4, 14, 8, 4, 22, 16 itu semuanya sisi cross dekat. Pilih yang paling pendek ya. Pilih like it. Pilih berapa? Pilih yang mana? 4, Pak. 4. Ini tebelin ya kan? Ini tebelin, ya toh, tebelin. Terus gambarlah sisi yang ditarik dari sini dengan garis putus-putus. Berarti dari 4 ke sini putus-putus ke bawah sini 12 panjangnya. Lalu ke sini itu 14. Putus-putus. Putus-putus artinya belum dipilih dan yang merupakan tadi cross dekat. Jadi semua sisi yang putus-putus di sini adalah sisi cross dekat. Di sini ada banyak sisi cross dekatnya ada banyak nih. Pilih yang paling pendek, pilih berapa? Pilih yang berapa?
Sisi yang putus-putus itu adalah 8, Pak. 8. Ini like eight-nya, like eight. Pilih 8. Maka 8 ini tebelin seperti ini. Tebelin seperti ini. Lalu dari titik simpul yang ujungnya 8 di sini kan mempunyai dua ujung kan. Satunya di sini, satunya di sini. Dari sini juga gambar semua sisi yang ditarik dari sini. Ada yang ditarik ke atas ini, bobotnya 28. Ada yang ke titik simpul paling kanan, bobotnya 20. Lalu ada yang ke kiri sini, bobotnya 4. Semuanya garis putus-putus ya. Nah, semuanya garis putus-putus, semuanya itu adalah cross dekat. Sisi yang garis putus-putus adalah cross dekat. Dari semuanya itu pilih yang paling pendek. Like eight-nya berapa? 4, Pak. 4. Kalau memilih 4 terjadi cycle apa enggak? Belum, Pak. Belum, jadi aman, ya kan? Aman. Pilih 4, tebelin, ya kan? Tebelin. Nah, ini sebetulnya sudah menghubungkan semua anu, semua. Tapi yang ditebelin belum menghubungkan semua titik simpul ya. Yang ditebelin belum menghubungkan semua titik simpul. Jadi milih 4, maka yang ini tebelin, tebelin ya. Sekarang tinggal berapa sisi di situ? Tinggal beberapa sisi yang merupakan cross dekat. Jadi semua sisi yang garis putus-putus semuanya cross dekat itu, cross dekat semuanya. Pilih yang berapa sekarang? Oh, dari sini 4 kan kita pilih 4 yang ini kan. Berarti gambar sisi-sisi yang ditarik dari sini. Ada 12 tadi sudah digambar belum? Atas 12 sudah ya. 12 sudah. Ini karena dipilih, maka gambarlah sisi-sisi yang ditarik dari sini. Yang ke sana 12 sudah digambar. Lalu yang ke sini 2 belum digambar kan? Maka gambarlah dengan garis putus-putus. Nah, semua sisi yang putus-putus, ada yang 16 panjangnya, ada yang 22, ada yang 14, ada yang cuma 2, ada yang panjangnya 14, ada 28, ada 20. Pilih yang paling pendek yaitu 2. Asal tidak membentuk cycle. Membentuk cycle enggak? Pilih 2? Enggak, Pak. Enggak. Enggak ya. Nah, untuk sisi yang ditebelin apakah sudah menghubungkan semua titik simpul? Belum ya. Ada 2 titik simpul ini yang belum. Ini sama ini belum. Tahu. Lalu sekarang, jadi yang di sini udah nggak ada yang dipilih lagi nih kan? Karena kalau dipilih nanti jadi cycle. Jadi ya, jadi cycle. Jadi ini. Jadi bukan bukan tri karena ada ada siklus, ada siklus ya. Jadi bukan tri lagi jadinya. Hmm. Jadi 16 nggak bisa dipilih karena kalau 16 dipilih tertutup ini ya ruangnya tertutup. 22 juga nggak bisa dipilih, ya kan? 14 juga nggak bisa pilih, nanti jadi tertutup, tertutup kan, gitu cycle. Demikian pula 12 juga nggak bisa dipilih, nanti akan terbentuk cycle, gitu kan ya. Ya, jadi ini sisi-sisi yang ini, yang sini nggak bisa dipilih semuanya, nggak ada yang bisa dipilih. Yang bisa dipilih tinggal 14, 28, 20. Pilih mana? 14. Gitu kan ya? Pilih 14. 14. Terus, nah titik simpul ini belum dihubungkan dengan sisi yang tebal, belum toh? Nah, di sini tinggal 18, 28 sama 20. Milih yang 18 karena tidak terbentuk cycle. Kalau ini dipilih ya kan. Nah, nah itu dia ya. Nah, kalau digambar MST-nya yaitu yang digambar yang ditebelin saja seperti ini. Nah, gitu kan. Jadi yang garis putus-putus ini hapus, 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 hapus sehingga ini. Jadinya ini. Bentuknya beda dengan yang tadi, dengan kruskal tadi kan kita nggak, kalau nggak salah bukan seperti ini bentuknya kan. Ya. Nah, kalau dihitung bobotnya pasti sama, sama. Nah, gitu kan ya. Coba yang dengan kruskal bentuknya seperti apa? Ini kan dengan prim ya. Prim kruskal bentuknya yang, nah bentuknya ini kan. Yang 16-nya milih yang sini. Kalau yang anu tadi, prim tadi 16-nya milih yang sini. Jadi bentuknya beda. Tapi bobotnya sama. Bobotnya sama. Jadi ada catatan di sini. Catatan. MST tidak unik jika pada suatu langkah ada lebih dari satu pilihan yang sama. Jadi kan
Satu langkah ada empatnya ada dua, milih salah satu. Ada dua pilihan toh. Delapannya juga demikian. Delapannya tadi ada dua kalau nggak salah tadi kan ya, gitu kan ya. Nah, gitu. Ya, jadi udah tamat ini. Kuliah pertemuan 11 sudah tamat. Jadi malam ini tadi menjelaskan yaitu topological sort dan menjelaskan bagaimana mencari MST dari suatu graf graf apa graf tidak berarah tapi berbobot ya. Undirect undirect graph weighted ya gitu ya. Nah, udah jelas ya. Di sini ada dua algoritma yang kita pelajari yaitu Kruskal sama Pring. Cuma beda cara memilihnya. Oke, udah jelas? Kalau udah jelas, maka ada tambahan PR lagi. Ini tambahkan ya. Ada dua soal, gambarnya cuma satu di sini saja. Diberikan graf seperti ini. Graf tidak berarah tapi berbobot ya. Carilah MST dengan algoritma Kruskal untuk semua mahasiswa. Yang B, carilah MST dengan algoritma prim. Mahasiswa norek dengan digit terakhir. Anda memberi NIM, norek ya. Jadi saya istilahkan norek, NIM, nomor induk mahasiswa. Lihat angka terakhirnya, angka paling kanan. 0, 2, 4, 5 itu mulai dari vertex A. Nah, yang NIM-nya angka terakhirnya bukan 0, bukan 2, bukan 4, bukan 5, mulainya dari vertex B. Gitu. Untuk mencari MST dengan algoritma prim. Gitu ya. Lalu nomor 2. Dari graf nomor satu di atas, gunakan DFS. Sehingga didapatkan DFS Forest atau DFS Tree. Ya. Mahasiswa norek dengan digit 0245 mulai dari vertex B. Ya. Mahasiswa yang lain mulai dari vertex A. Gitu ya. Oke, sudah jelas. Apakah ada pertanyaan? Barangkali. Saya stop. DFS 3 itu yang mana, Pak? DFS tree, DFS tree. Jadi dari ini kan ya, kalau nanti menggunakan algoritma DFS, ya kan, DFS, nanti kan setiap titik simpul itu bisa diisi pembilang per penyebut, ya kan? Di, Iya. di, dikunjungi pertama kali urutan keberapa dan seterusnya kan, terus dikunjungi terakhir kali pada urutan keberapa, semuanya kan? Kalau semuanya sudah terisi pembilang per penyebut, oke, ya, Iya, ya, Pak. semuanya sudah terisi pembilang per penyebut, maka kita bisa menamakan apa namanya sisi-sisinya. Nah, DFS itu mana? Yaitu itu apa namanya? DFS itu yang mana? Yaitu dari graf ini yang sisi-sisinya yang dinamakan T itu anu T itu sisi-sisi yang ada di tree. Nah, gitu ya. Jadi DFS itu tree yang sisi-sisinya dari DFS forest tapi khusus yang sisinya T saja. Oke? DFS tree. Kalau semuanya namanya DFS forest. Jadi ada T, ada F, ada eh, ada B, ada C gitu kan ya. Kalau dari undirect cuman ada dua kan kemarin ya kan, ada teori kan. Kalau dari undirect graph dengan menggunakan DFS maka sisi yang terbentuk nanti cuma ada dua, yaitu sisi T sama sisi B saja. Sisi T dan sisi B. Backward. Gitu ya. Oke, paham? Berarti DFS 3 itu namain T aja, Pak. Ya, Enggak. ya. Jadi yang diambil hanya hanya sisi-sisi yang namanya T saja. Nanti terbentuk tree itu. Tree. Jadi sisi yang namanya B ini nanti di sisinya kan namanya cuma T sama B kan. Nah, yang namanya B jangan digambar, jangan diambil, kan? Gitu kan. Ya, Jadi yang sisinya T saja yang diambil. Nah, terbentuk tree itu. Itu yang namanya DFS tree. Oke ya, jelas ya. baik. Untuk tenggatnya kapan, Pak? 1 minggu ya, taruh Minggu. meja ya. Berarti Senin. Ya, gabung sama yang kemarin. Yang Di- tadi Digabung apa? aja, Pak, sama yang kemarin. Boleh, Ya, yang kemarin. gabung aja ya. Itu satu tugas. Nanti Baik. ya, tugas. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? Kayaknya nggak ada ya. Untuk pertemuan nanti kapan, Pak?
dilaksanakan. Ini kan pertemuan ke-11 ya. Pertemuan 11 ini saya usahakan minggu ini sampai hari Minggu dua pertemuan lagi atau tiga pertemuan lagi. 11 kalau tambah 3 kan udah 14 ya. 14 tinggal dua kan. Tinggal satu lagi pertemuan sama UAS. Kayak gitu ya. Nah, Terus nanti tinggal memang berapa, Pak? kan ini sudah pertemuan 11 sekarang kan. Ya, Minggu ini sampai hari Minggu atau sampai hari Senin saya usahakan tiga pertemuan lagi. 3 pertemuan. Baik. Jadi 14 ya kan. Ya. Nah, nanti saya selesai cuti satu pertemuan lagi. 15 terus UAS. Jadi UASnya Hmm. itu mulai tanggal 23 Juni. Nah, saya nanti minta UASnya di minggu pertama aja ya semuanya. Jadi saya kan ada eh, PAA dua kelas lah, A sama B, DAA saya juga dua kelas, yang Ilkom dua kelas kan, DAA saya semua itu, terus sama SDA Ilkom dua kelas, nah itu saya semuanya mintanya ujiannya di pekan pertama aja, minggu pertama, biar waktu koreksinya panjang. Oke ya, jadi nanti UASnya di pekan pertama, minggu pertama, itu Berarti ya. pertemuannya nanti itu ya, pada Kamis. Yang minggu ini, Iya, atau ada lagi. Rebo bisa mungkin nanti. Rabu, Rebo Rabu, ya, Rabu Rebo penuh sih penuh malam, salah ya tapi kan malam. ada tiga kelas saya nanti pokoknya Iya. salah satu malam Rabu malam gitu kan. Terus itu baru pertemuan 12 ya. Malam yang dua kelas mungkin hari apa? 12. Pertemuan ke-13 kapan gitu ya. Pertemuan ke-14 kapan? Ya kalau tidak kalau tidak bisa sampai pertemuan 14 ya pertemuan 13 lah. Dua kali lagi pertemuan. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi tugasnya sekali lagi tadi tugasnya soal yang minggu kemarin yaitu ada satu gambar gerak berarah ya kalau nggak salah kan gerak berarah diminta untuk mencari BFS3 dari gerak berarah itu dan juga diminta untuk mencari DFS Forest ya. DFS3 juga bisa. Jadi DFS Forest seperti apa, DFS3-nya yang seperti apa. Lalu diminta untuk mencari topological shot kan, kalau memang memenuhi syarat ya. Kalau tidak memenuhi syarat ya kasih keterangan. Itu yang topological sortnya udah terlanjur dibikin gimana, Pak? Bila kan belum Yang dikumpulkan. ada yang beberapa yang udah dikumpulkan, Pak. Oh gitu. Ya, Iya. di, udah di meja ya? Di, kapan? Ngumpulinnya kapan? Udah lama? Kalau Tadi barusan. kalau baru tadi ambil aja lagi. Ambil aja lagi, Pak. Ya, ambil aja lagi. Kan mau ditambahi soal yang tadi, yang ini. Iya. Kira-kira Hmm. ngambilnya kapan, Pak? Ambil aja Bebas besok. ya? Besok aja ambil. Besok boleh. Boleh, ambil aja. Hmm. Ya. Berarti harusnya nggak ada topological sort, Pak. Iya kan, karena ada siklik tadi kan. Iya. Ya. Hmm. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kita malam ini. Untuk materi bab berikutnya, saya kirim ke WA Group. Habis ini selesai saya keluar dari sini, dari Zoom ya. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke, Terima kasih sama-sama. banyak, Pak. Ya.